Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini, kalau algoritma itu hari ini baik banget, sampai konten kamu itu naik dahsyat begitu tinggi. Tiba-tiba besoknya, kamu tuh seperti ditinggalin. Kamu upload konten tapi didemuin begitu saja. Terus banyak kreator hari ini menyebut istilah ini dengan perubahan mood algoritma. Tapi benarkah algoritma itu punya mood? Atau jangan-jangan kita yang sebetulnya salah membaca sinyal? Nah lo, yang benar mana? Mari kita bongkar. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog-vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Akhir 2025 kemarin itu banyak sekali kreator yang berkeluh, dan itu santer banget saya dengar. Ada yang nanya begini ke saya, Mas, Bang, konten gue kok sama sekali nggak naik ya? Konten gue kok nggak sama seperti yang sebelumnya ya? Padahal kualitasnya sama, tapi reach-nya kok kayak random banget ya, kayak diacak gitu ya. Ini kenapa ya? Dari situ tuh saya akhirnya berpikir, saya juga akhirnya sadar. Lalu di sana saya lakukan seperti biasa. Saya melakukan penelitian, saya melakukan riset, dan saya mengamati. Sebetulnya masalahnya itu bukan di kontennya semata, bukan sebetulnya. Tapi ini lebih kepada cara kita memahami distribusi YouTube di 2026. Dan ini yang masih belum banyak dipahami. Makanya di video ini, saya ingin membahasnya. Lalu dari cerita tadi, dari keluhan teman-teman yang mengalami tadi, kalau saya bilang itu yang mengalami peristiwa tadi, banyak yang nanya kenapa reach-nya begini, kenapa nggak naik, terus upload seharian itu bahkan nggak ada yang nonton. Itu akhirnya memaknainya dengan istilah bahwa algoritma itu seperti punya mood. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Dan anehnya ini dipercayai oleh teman-teman di luar sana, dan ini menjadi mitos yang cukup populer. Mitos ini sebetulnya muncul karena beberapa hal. Pertama, di sana tuh ngelihat views-nya tuh fluktuatif. Cepet banget, kadang naik, kadang turun. Jadi fluktuatifnya luar biasa. Kemudian di sana ada konten yang videonya itu serupa. Kontennya tuh serupa, tapi hasilnya berbeda. Di sana teman-teman juga ada yang upload di jadwal yang sama, hari yang sama, jam yang sama, tapi performa videonya tuh beda. Sehingga teman-teman akhirnya di situ muncul kesimpulan keliru, kesimpulan yang salah kaprah. Kesimpulannya apa coba? Algoritma YouTube itu lagi jelek, mut-mutan dia gitu kan. Seperti itu kan. Dan dia nggak berpihak ke kita. Padahal sebetulnya faktanya bukan seperti itu. Faktanya adalah kayak gini. Yang sebenarnya berubah itu bukan algoritmanya, tapi kondisi. Nah, ini maksudnya gimana sih? YouTube itu menyesuaikan distribusi kontennya itu berdasarkan konteks. Konteks ya. Sehingga yang berubah itu sebetulnya adalah ini. Pertama, perilaku penonton. Perilaku penonton itu meliputi jamnya dia nonton kapan, moodnya dia, psikologinya kan, minatnya dia juga bisa berubah, bisa sama. Jam tontonnya juga sama. Dia nonton jam berapa, pagi, siang, malam, itu namanya jam. Nah, ini disebut dengan perilaku penonton. Yang kedua adalah persaingan konten di topik yang serupa, di topik yang sama. Bisa jadi ketika kita ngupload, itu memang banyak topik yang sama, sehingga pendistribusiannya itu ngantri atau menang-menangan lah, siapa yang paling banyak subscribernya biasanya yang menang, atau siapa yang paling banyak di komentari, paling banyak di like, paling banyak di share, itu biasanya yang menang. Kemudian yang berikutnya adalah kejenuhan audiens. Ya, betul, karena audiens itu hari ini sebetulnya tidak hanya cari hiburan. Banyak sekali hari ini audiens itu mencari upgrading skill atau upgrade skill tadi. Lalu yang keempat itu adalah fase distribusi video. Fase distribusi video ini nanti saya jelaskan lebih detail ke bawahnya. Nah, keempat faktor ini adalah perubahan berdasarkan kondisi atau berdasarkan konteks tadi. Jadi sebetulnya algoritma itu tidak pernah berubah, tapi yang berubah itu adalah kondisinya, terutama secara kontekstualnya tadi. Dari sana sebetulnya, dari empat hal ini, algoritma itu ngebaca apakah video ini
atau video kamu itu masih relevan untuk penonton saat ini. Coba. Jadi YouTube itu juga terus mendorong sebetulnya, cuman memang selalu dilihat dari konteksnya, dari 4 tadi, perilaku penontonnya, persaingan konten di topik yang sama, kemudian kejenuhan audiens, kemudian fase distribusi video. Nah, itu yang menyebabkan YouTube akhirnya bertanya, apakah video ini masih relevan untuk penonton hari ini, penonton saat ini? Setelah tadi saya jelaskan, teman-teman masih penasaran. Dan ada satu kasus lagi di mana kasus ini juga terjadi, bahkan menjadi pertanyaan umum oleh teman-teman. Ada video yang meledaknya telat. Itu kenapa? Ini juga sering disalahartikan oleh teman-teman juga sebagai mood algoritma. Padahal faktanya, kenapa itu bisa terjadi? Jadi, video atau konten yang kamu upload itu pasti diuji ke kelompok kecil dulu. Itu caranya, cara YouTube bekerja, fasenya YouTube bekerja. Itu caranya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman upload tadi kan, itu langsung didistribusikan ke kelompok kecil. Kalau misalnya dari kelompok kecil ini responnya membaik, responnya bagus, keren, biasanya pendistribusiannya tuh disebarluaskan lebih luas lagi. Itu kan butuh waktu, bisa hari, bisa bulan, bisa minggu, bisa tahun. Jadi nggak bisa yang namanya ketika ngupload langsung boom, enggak. Ya memang ada beberapa konten yang memang seperti itu. Karena apa? Ya bisa jadi memang topiknya lagi dibutuhkan. Topiknya sangat relevan di hari itu. Dan ini sesuatu yang tidak dikerjakan oleh YouTube secara random. Enggak, YouTube itu nggak random sama sekali. Ini adalah sesuatu yang memang bertahap atau fase tadi. Sekali lagi fase. 3 faktor yang membuat jangkauan terlihat tidak stabil. Jangkauan konten tidak stabil itu karena 3 hal ini. Yang pertama, kompetisi topik. Topik yang ramai itu distribusinya jauh lebih ketat. Ketat banget. Makanya saya berkali-kali kalau misalnya kamu bikin konten atau pilih niche. Kalau niche-nya memang itu niche yang ramai, ya otomatis naiknya juga lama. Karena apa? Pendistribusiannya tuh ya ketat banget. Kadang kan nanya itu kenapa sih ya aku udah ngupload nih, terus kok nggak naik-naik. Ketika saya tanya sama mereka, sama teman-teman itu, emang niche-nya apa? Saya lihat, saya cek juga, niche-nya niche musik. Ya iyalah, niche musik itu adalah topik yang cukup ramai. Makanya distribusinya lebih ketat. Nah yang sekarang cukup ramai apa? AI. Makanya YouTube sendiri kesulitan. Kewalahan lah kalau bahasa saya itu kewalahan. Kompetisi topik ini yang menyebabkan kelihatannya jangkauan itu terlihat nggak stabil, padahal nggak kayak gitu. Yang kedua, kelelahan penonton. Penonton itu sekali lagi hari ini tuh butuh variasi konten. Dan kadang mereka itu, penonton itu butuh jeda juga. Nggak maraton terus nonton, nggak terus. Dia nggak kayak gitu. Dia itu butuh variasi. Makanya sekali lagi bahwa ada beberapa konten yang hari ini itu turun kan, terus hari ini tuh nggak ditonton sama orang karena bisa jadi penonton itu sudah jenuh, sudah lelah dengan konten yang disajikan, makanya akhirnya sepi. Nah ini tantangan, challenge buat para kreator. Gimana caranya kita bikin konten teman-teman penonton di luaran sana yang nonton YouTube itu ya tetap asik. Nah itu butuh yang namanya variasi, butuh namanya jeda. Yang ketiga, terjadi perubahan pola konsumsi. Nah ini sebetulnya rada berat karena apa? Geopolitik dan geoekonomi hari ini tuh cukup membuat ekonomi secara global, politik secara global itu terpukul ya. Sehingga ini berdampak kemana? Ke jam tonton. Jam nonton mereka itu, penonton itu berubah. Dan ini berdampak kepada durasi tonton juga. Dan ini yang membuat semuanya lebih sangat dinamis. Sampai tebel gitu ya saya menyebutkannya. Dan ketiga faktor inilah yang menyebabkan akhirnya teman-teman itu merasa, kok hari ini algoritma YouTube beda banget ya? Padahal tidak. Kalau teman-teman paham 3 faktor ini, lalu gimana dong cara menyikapi mood algoritma dengan benar? Ya, kita sepakati aja teman-teman bahwa tadi meskipun ada kekeliruan, ada salah kaprah, tapi kita sepakati kalau memang ini disebut dengan mood algoritma, berarti kita harus tahu
cara mengatasinya dengan benar. Yang paling utama adalah, teman-teman, daripada kamu sibuk menebak-nebak moodnya algoritma YouTube, kamu itu lebih baik baca sinyal algoritma YouTube-nya atau arah penonton itu kemana. Ini kamu bisa lakukan dengan praktek atau cara yang sehat, dengan bikin konten yang sehat. Caranya gimana? Yang pertama, mendingan kamu bikin konten fokus ke kualitas opening. Ini yang saya maksud, yang sering saya ungkapkan, yang sering saya bicarakan, itu namanya 3 golden second, 3 detik waktu emas. Itu kamu di sana punya tanggung jawab, punya PR, bikin hook yang kuat, yang memikat, yang mengunci. Makanya sebut dengan 3 golden second. Terus, bikinlah konten dengan menjaga konsistensi pesan. Value-nya itu harus jelas dijaga, konsistennya jangan mencela-mencela, jangan pindah-pindah gitu loh. Lalu yang ketiga ini, kamu itu jangan panik. Jangan panikan lah kalau misalnya ada satu video yang grafiknya turun. Semua pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ya biasa aja. Nggak harus, wah gimana nih, nggak, biasa aja. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat ini, kamu lihatlah perform 5-10 video yang ada di YouTube Studio. Dibuka, dilihat, kan ada tuh rankingnya tuh, lihat 5-10 video. Kamu lihat mana video yang paling atas, mana video yang paling bawah. Video yang bagus, yang topiknya bagus, itu kamu ATM, amati, tiru, modifikasi, buatlah konten yang seperti itu. Karena memang bisa jadi konten itu lagi relate, lagi relevan di kondisi hari ini. Kejar terus, supaya grafiknya terus naik, supaya AdSense-nya juga makin tinggi. Sebetulnya, algoritma YouTube itu bukan manusia, tapi mendekati manusia, dan dia sebetulnya juga tidak punya mood, tapi sekali lagi dia bisa ngebaca sinyal, bisa melihat kondisi. Dan yang terlihat tapi tidak terprediksi itu ya sebenarnya adalah dinamika penonton. Ini sama sekali nggak bisa diprediksi, nggak bisa. Seandainya kamu ini memahami semua ini, kamu itu ketika ngonten itu jauh lebih tenang, apalagi menghadapi di 2026 ini. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, kalau misalnya kamu pernah ngerasa algoritma itu lagi dingin sama kamu, tulis di kolom komentar. Pernah mas? Ya? Oke, kalau kamu suka video ini silahkan kamu kasih like dan bisa di-share ke teman-teman kamu yang memerlukan informasi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan dengan informasi, tip dan trik serta motivasi-motivasi yang sering saya berikan di vlog ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.